Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kembali kita bertemu di dalam Renungan 79. Kita percaya Tuhan menolong sepanjang hari kegiatan kita. Tuhan menolong menyertai kehidupan kita. Kita akan belajar kembali di dalam Renungan 79. Kita akan mengambil di dalam Mazmur 117. Dalam pasal 117 ada 2 ayat yang akan kita baca. Saya akan membacakan ayat-ayat tersebut. Mazmur 117 ayat yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita membaca di pasal ini, kita hanya menemukan 2 ayat. Ini adalah ayat terpendek di dalam Alkitab. Tetapi justru di pasal ini, ayat yang terpendek ini, pasal yang terpendek ini, kita melihat ada visi yang besar. Ada visi Allah yang global terhadap umat manusia. Kalau kita membaca seolah-olah kita kok ayatnya kok pendek. Tidak berbicara tentang apa-apa, hanya sesuatu yang pujilah Tuhan. Tetapi kalau kita cermati di dalam ayat yang pertama tadi, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Artinya ini tidak hanya berlaku kepada bangsa Israel saja atau umat tertentu, umat Israel. Tetapi seruan ini ditujukan kepada semua bangsa untuk memuji Tuhan atas kasih setia-Nya, atas kesetiaannya, atas kehebatan Tuhan. Diakhiri dengan kata haleluya. Diambil dari bahasa Ibrani Halel dan Yahweh, Bapa pencipta alam semesta. Ya, Tuhan inginkan semua bangsa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuji Allah pencipta alam semesta. Renungan hari ini akan saya beri tema inklusif. Inklusif adalah suatu pernyataan bahwa lawan katanya adalah eksklusif. Tetapi inklusif menerima keberagaman, kesetaraan dengan latar belakang apapun. Orientasinya adalah kesetaraan, kebersamaan, terbuka, ramah terhadap semua lingkungan, sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama. Artinya seperti firman Tuhan tadi yang kita baca, Allah ingin menyampaikan firman-Nya, menyatakan kebesarannya, bukan hanya eksklusif terhadap bangsa Israel, tetapi ini ditujukan kepada semua bangsa. Supaya apa? Supaya mereka melihat kebesaran Tuhan, kesetiaan Tuhan. Ini selaras dengan rencana Allah. Ketika Allah mengutus anaknya, Tuhan Yesus yang taat di kayu salib. Dalam kesetiaannya, dia mengikuti jalan Tuhan, jalan Bapanya, sehingga taat hingga mati di kayu salib. Bukan hanya untuk bangsa Israel, bukan hanya untuk keluarganya Yesus sendiri, bukan hanya untuk golongan kalangan murid-muridnya saja, tetapi tonggak salib itu untuk semua bangsa. Hingga kita menikmati apa arti salib itu. Nah, di dalam Mazmur 117 ini Allah memiliki rencana yang besar supaya semua bangsa
Tidak hanya bangsa Israel, tetapi semua bangsa melihat kebesaran dan kesetiaannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, bagaimana kehidupan kita. Kalau Allah sendiri memberikan pernyataan supaya semua orang mengenal kebesaran Tuhan. Yesus sendiri, dia ada di kayu salib, menyatakan supaya semua bangsa, pernyataan yang universal, pernyataan yang global, misi yang global untuk semua manusia. Supaya apa? Supaya pernyataan ini tidak hanya eksklusif, tapi inklusif. Semua orang mengenal dan percaya, memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan menyadari kita yang sudah ditebus, sudah merasakan penebusan itu, memiliki pengharapan Yesus yang mati, bangkit, naik. Itu menjadi harapan bagi kita. Hidup kita sebagai umat-umat Kristen. Apakah kita masih memiliki standar yang eksklusif terhadap semua orang? Ataukah kita punya kerinduan, memiliki kerinduan untuk serupa dengan Kristus? Memiliki visi yang terbuka untuk semua orang. Universal, global, untuk semua orang bisa melihat. Ketika kita serupa dengan Kristus, kita memiliki kasih, kita memiliki karakter. Hal itu tidak hanya dinikmati oleh kalangan tertentu, oleh kelompok kita saja. Tetapi hal itu bisa dilihat oleh semua orang. Mereka akan melihat bahwa kita menjadi terang bagi semua orang. Serupa dengan Kristus, mencerminkan kasih Kristus bagi semua orang. Bapak Ibu, biarlah dari ayat Mazmur yang begitu singkat ini, tapi kita boleh mengambil suatu pelajaran bahwa seperti Allah memiliki visi yang besar untuk tidak hanya eksklusif, tetapi menjadi kasih yang inklusif, terbuka buat semua orang. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ini menjadi aplikasi kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita boleh menjalankan misi kekristenan kita, bergerak, berdampak bagi semua orang, tidak dibatasi dengan tembok-tembok golongan, tidak dibatasi oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga kita mengukur bahwa kasih kita hanya cukup untuk dia, seseorang, untuk kelompok itu, hanya terbatas itu. Kita minta kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, memperbaharui kehidupan kita, supaya selama kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, hidup kita boleh berdampak, hidup kita boleh bermanfaat, hidup kita boleh berguna untuk kemuliaan kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Biarlah sama-sama sebelum kita menutup, kita akan berdoa, minta Tuhan selalu menyertai kita, menolong kita, memberikan hikmat supaya iman kekristenan kita adalah iman yang hidup. Bukan iman yang kosong, bukan iman yang mati, tetapi iman yang bergerak di dalam pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji nama Tuhan,
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPDI El Shaddai tidak melepaskan kepercayaan kepada Engkau karena besar upah yang menantinya. Biarlah hari ini kami semua tahu apa yang menjadi rencana Engkau. Kami boleh berjalan dengan iman kami boleh hidup mengejar keserupaan dengan Engkau sebagai teladan kami, yaitu Yesus Kristus. Tetapi biarlah hidup kami pun juga berguna, memancarkan buat orang lain, supaya kebesaran-Mu, kemegahan-Mu, kesetiaan, kasih setiamu yang kekal itu boleh diterima oleh semua orang, semua suku bangsa, semua golongan, semua lapisan masyarakat yang kami jumpai. Mereka akan mengenal bahwa satu-satunya nama di kolong langit ini yang membawa kami kepada keselamatan, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, iman kami boleh bertumbuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.